Kalau makan pinang tuh serasa kita bisa apa ya, bahasa di sehari-hari itu mabuk pinang. Hai, halo, jumpa lagi di Noken Ngobrol Keren. Masih tepuk tangannya. Nah, sebelum saya buka ini mau bicara tentang apa di hari ini, saya mau kasih pantun dulu. Naik Damri, jalannya kencang. Mari ke RRI, bincang-bincang sambil makan pinang. Oke, nah kalau kenapa saya bicara masalah Pinang? Indonesia itu kan kaya akan tradisi, budaya, banyak hal. Nah, salah satunya Pinang. Kalau di Jawa itu orang bilang Minang ya. Dan kali ini kita mau bicara tentang Pinang itu sendiri, karena ternyata banyak mitos-mitos kepercayaan kalau kita di wilayah timur, khususnya di wilayah Papua ini, tentang Pinang, makan Pinang. Nah, saat ini saya sudah hadir bersama saya Kakak Nova. Apa kabar? Baik. Baik ya. Nah, Kakak Nova ini memang aktivis perempuan di apa? Kaki abu. Ya, Kaki abu. itu ya lembaga yang memang pertama sekali apa mendampingi mama pedagang asal Papua. Nah, kalau bicara Pinang kan kalau di Kota Sorong khususnya, kalau orang bicara Kota Sorong itu kan banyak ya mama-mama penjual pinang di mana-mana, khususnya di jalan-jalan protokol. Nah, ini kalau bicara Pinang ini mungkin kita bicara khusus Pinang dulu. Kalau orang Papua kan dong bilang kalau makan Pinang ini kan katanya bisa bikin dari kesehatan ya. Katanya itu bagus buat orang diabetes. Ya toh, katanya diabetes bagus, bisa menurunkan kadar diabetes. Terus juga anak bayi katanya juga bisa kakak ya? Boleh. Untuk apa namanya, kalau dia banyak minum susu formula, ada bekas-bekas susu di lidah nempel itu ya, bisa, iya, bisa kasih bersih digunakan begitu. untuk membersihkan. Itu berarti pinangnya dibuka terus dikerok saja tapi jangan terlalu keras kan, ya, lidah luka ya. Iya. Terus juga katanya bisa bikin kuat gigi. Iya. Gigi lebih kuat. Betul. Terus kalau buat perempuan bisa bikin kira-kira begitu. Jadi yang punya istri-istri suruh rajin makan pinang. Nah, kalau bicara Pinang dari filosofi sebenarnya kan apa kakak? Apakah memang Pinang itu memang dari orang Papua untuk apa sebenarnya? Iya, Pinang ini sudah ada sejak dulu, bukan baru di generasi kita hari ini. Dulu itu Pinang itu dipakai sebagai misalnya kalau pada acara-acara pesta, acara adat, itu Pinang itu yang paling utama. Harus ada Pinang. Harus ada Pinang. Pinang dulu, baru baru nanti makanan-makanan yang lain. Gitu. Jadi Pinang tuh sudah seperti macam bahan kontak, bahan kontak dari yang digunakan oleh orang-orang tua dulu. Bicara dalam para adat atau acara-acara pesta nikah, mau pergi meminang perempuan begitu, itu Pinang tuh paling utama. Selalu utama ada. Selalu utama ada. Tapi katanya saya pernah makan Pinang juga, tapi dong bilang ada yang bikin kepala pusing, keringat dingin, bibir pecah-pecah. Itu bagaimana kan? Kita juga sampai hari ini kita juga belum tahu ya kenapa sampai kita bisa makan Pinang itu tiba-tiba pusing begitu. Tapi menurut cerita-cerita iya dari ya, itu kalau pada saat kita mau panjat Pinang itu tidak boleh dibuang dari atas pohon. Oh, pas mau ambil itu. Iya, jadi orang yang mau ambil Pinang tuh harus panjat sampai ke atas, kemudian dia kasih turun dengan baik sampai ke tanah. Gitu, iya. Kan? Berarti yang sudah bisa dia pegang juga. Bisa dia pegang sambil turun ke bawah ke tanah. Jadi tidak boleh jatuh langsung di tanah begitu ya? Iya, kalau dia jatuh itu sudah nanti kalau tuh makan pasti pusing. Pusing, gitu. Keringat dingin, iya. Begitu. Kalau makan Pinang tuh serasa kita bisa apa ya, bahasa di sehari-hari itu mabuk Pinang. Mabuk Pinang. Iya, itu mabuk Pinang tuh pas makan. Saya juga tidak bisa pastikan kalau saya makan Pinang
nanti saya tidak bisa lihat ini mabuk atau tidak. Jatuh Tapi ke terada. jatuh atau tidak. Tapi pas begitu sementara makan langsung keringat-keringat, tangan-tangan dingin, ini lemas-lemas semua. Jadi lemas. Terus keringat tuh banyak sekali, terus pusing. Keringat dingin. Jadi pas dia bilang, kok duduk dulu, itu kok mabuk pinang gitu. Berarti kalau itu kepercayaan kah atau bagaimana? Dia bilang kalau supaya teramabok, dong lingkar di kaki 3 kali kah, di bagaimana? Itu terjadi, maksudnya di generasi saya juga begitu, maksudnya ya percaya tidak percaya, tapi kalau kita lagi duduk-duduk santai makan pinang, kemudian ada satu orang duluan ini pas makan rasa pusing, yang berikut harus ini putar-putar dulu di kepala beberapa kali begitu. Termasuk di kaki lagi. Begitu supaya katanya jangan kok mabuk pinang gitu, karena yang lebih dulu makan tuh sudah ada muncul keringat, sudah badannya lemas-lemas. Tapi kayaknya kalau supaya memastikan dia jatuh ke terada, lebih lingkar 3 kali lebih dulu. Itu begitu. mungkin bagi mereka yang pemula mungkin pemula. baru belajar makan pinang, sering kita kasih tahu supaya kalau tidak mabuk coba kok putar-putar dulu di kepala begitu, supaya kok tidak mabuk pinang. Baru kalau kita yang sudah biasa ya sudah makan saja. Ya. Terus kalau selama ini kan cukup banyak diminati ya, bukan hanya masyarakat Papua, tapi tadi bilang untuk upacara adat memang harus ada pinang. Dan kalau di Kota Sorong sendiri atau di beberapa wilayah di Papua itu kan biasa sampai dari pagi ketemu pagi. Mama-mama pinang yang menjual tuh 24 jam bahkan, iya kan? Betul. Iya tuh. Iya. Mace, ku kuat sekali, bukan mata. Paling kuat. Tapi rata-rata itu memang dari Sorong semua kah yang bajual itu atau bagaimana? Menurut pengamatan kami di Kota Sorong selama 4 tahun ini itu memang konsumsi pinang tuh besar sekali, hampir 200 ton. Wih, hampir 200 ton? Iya, hampir 200 ton. Itu seluruh Sorong Raya ini atau? Iya, Sorong Raya. Bisa kita temu itu datanya tuh kalau di pelabuhan. Tapi kadang kalau kita ke pasar sering tanya-tanya, kenapa pinang sedikit? Oh, belum datang. Dari mana? Nah itu. Jadi pinang yang ada menyebar di Sorong Raya ini itu bukan berasal dari Kota Sorong saja. Biasa dikirim dari Ternate, biasa dikirim dari Ambon. Ada kabupaten-kabupaten yang menyiapkan pinang, karena jumlah pinang di Kota Sorong atau Sorong Raya ini terbatas. Ada juga dari Raja Ampat. Kalau Raja Ampat beda kan terada? Raja Ampat beda juga. Mereka lebih banyak yang pinang kering. Iya, yang sudah dijemur. Ternyata beda wilayah juga beda rasa ya. Betul. Bentuk lagi. Betul. Kalau ini jenis apa yang besar ini? Lo bilang pinang apa kalau gini? Saya kurang tahu deh namanya apa ya. Lo bilang ini pinang apa? Pinang bobo kah? Pinang apa begitu? Biasanya kalau pinang yang besar itu disebut pinang bobo. Tapi saya juga tidak tahu kenapa bisa dikasih nama itu. Tapi dia bentuk macam, mohon maaf, itu orang di sini kalau bilang papaya muda, dia bilang ada papaya babi. Dia tuh papaya babi karena dia bulat-bulat begini. Betul. Apa ini termasuk papaya babi lagi? Pinang. Oke, wah ternyata banyak cerita ya seputar pinang. Dan adakah kalau misalnya yang di Sorong ini, kalau tadi bilang tidak boleh jatuh di tanah, kemudian mama-mama Papua ini yang mama-mama Pinang dong bilang begitu. Ini sejauh ini untuk pembinaan mereka seperti apa, Kakak? Sejauh ini pembinaannya juga sering dari pemerintah kota sendiri, tetapi itu tidak berkelanjutan. Kalau kita yang mendatangi dinas terkait, paling kita bertanya juga, kira-kira ada dukungan bantuan kah begitu untuk modal usaha atau pengembangan usaha. Nanti pasti disesuaikan dengan pengusulan program dari OPD terkait, begitu. Jadi tidak setiap waktu dan tidak dengan jumlah yang sama. Mungkin di beberapa tahun lalu sekitar dari dinas koperasi ya mungkin 8 jutaan per orang, nanti di tahun berikut sudah tidak sama. Gitu. Nah, oke. Jadi kalau bicara masalah Pinang lagi, jadi ternyata mama-mama ini masih banyak belum ada pembinaan yang berkelanjutan lah ya untuk mereka punya masa depan mama-mama ini. Iya.
Jadi kakak upaya sendiri seperti apa kalau mau bilang dari yang selalu membackup, merangkul mereka mama-mama ini? Mereka lebih banyak bergantung pada rentenir. Oh tolong, betul kah? Sangat. Itu kenyataan di lapangan kakak. Kenapa bisa Jadi, begitu? Ya itu tadi, karena mereka menjual pinang nih kan untuk kebutuhan sehari-hari, makan minum, untuk ekonomi keluarga, untuk pendidikan anak-anak. Kita lihat saja hasil pinang setiap hari bisa dapat berapa. Ada yang sampai Apalagi dari 3 sampai 100 ribu, padahal dari pagi sampai Sehari. malam, sampai pagi malah. Mereka kadang tahan mata sampai jam 4 subuh, jam 5 subuh. Tapi jam 7, jam 8, jam 9 rentenir sudah bertamu. Halo, per hari tergantung mereka punya besaran pinjaman. Tapi mereka tetap sampai sekarang bertahan untuk pinang Masih sebagai mata bertahan. pencaharian ya, Iya. kasihan. Pinang, daun gatal. Daun gatal, Iya, itu nanti ada kayaknya daun tuh pada gatal. bicara nanti untuk daun gatal. Bisa. Oke, jadi ternyata itu ya bahwa mau bilang percaya tidak, belum ada apa namanya penelitian yang secara iya. ilmiah bahwa kenapa tidak boleh jatuh, kenapa harus lingkar di kepala berapa kali atau iya. di kaki Iya. supaya memang terakhirnya dingin mabuk-mabuk Tidak pinang. mabuk pinang, iya. Oke, nah jadi itu bicara tentang pinang, wah ternyata beda ya kalau dengan di Jawa, di wilayah bagian barat ternyata banyak ada pakai tembakau lah, pakai daun sirih, ternyata di sini sirih buahnya ya, Iya. buahnya yang kita konsumsi. Kayaknya saya mau coba dulu nih dong semangat saya. Kakak mari tuh makan pinang dulu. Ini Oke. oh ya, tapi rata-rata dia punya apa namanya kapur nih, ada yang dari Iya, kapur itu ada yang dibuat bukan dari kapur tulis kerang. dong. Bukan kapur Yang tulis. pasti bukan lah kakak. Jadi ada kerang yang biasa di laut Kulit itu, kerang, iya. itu dikeringkan, dong tumbuk. Iya, itu nanti dibakar. Oh, dibakar dulu. Mungkin prosesnya secara detail saya tidak tahu, tapi kadang mama atau orang tua ya Dibakar memang biasa mata pernah lihat orang pencahariannya. tumbuk dia kasih sampai halus jadi seperti Iya, kapur. mereka bakar dulu, baru nanti ada disiram dengan air begitu, kemudian nanti dijemur atau apa terus ditapis beberapa kali. Jadi dari kulit kerang, tapi juga dari batu karang. Tapi kalau makan itu kakak hati-hati. Oh, kenapa? Kalau dari kulit kerang kakak makan masih terjamin, kakak pemulut kalau ini tidak bisa terbakar istilahnya. Saya kirim dulu 3 kali. Jangan bisa pusing Tapi nanti. kalau dari batu karang, kalau ambilnya banyak pasti kakak pemulut terbakar. Panas, terlalu Iya, panas. terlalu panas. Oke, sekarang saya mau praktek. Jangan bilang kamu tinggal di Papua baru tahu makan pinang. Kamu orang Iya. sudah coba kah belum? Belum, Harus harusnya kamu coba. makan. Ke Papua tuh kalau belum makan pinang tuh belum lengkap. Belum bisa jadi orang Papua. Betul. Jadi ini dimakan dulu toh kakak toh? Iya. Dibuka, Hmm? dibuka terus dikunyah. Memang agak sedikit pahit, jadi kakak harus Suka mudah. pahit. Aha. Betul. Hmm. Biasanya kalau makan kosong begitu kayak tadi kakak makan, Hmm? itu kapurnya jangan banyak. Hmm. Karena nanti kalau mengunyah ini dia bisa kena di kakak pemulut. Gitu. Iya, begitu. Ada yang biasa makan isinya dalamnya saja, tapi juga ada yang bisa Tapi makan makan dengan aja. kulitnya. Iya. Saya baru tahu selama ini saya makan cuma dia kulit saya. Oh, tergantung orangnya. Taruhnya jangan di lidah, jangan harus Gigi ya? harus di pinang. Hmm. Karena tadi kalau ditaruh sembarang pasti luka. Oke, ternyata begitu banyak ya yang kita bahas di tentang Pinang di hari ini. Dan kakak terima kasih banyak. Iya. Ternyata biar sedikit tapi bermanfaat. Ternyata ingat, Pinang itu bermanfaat bukan hanya dari filosofinya, budaya, tapi untuk kesehatan ternyata juga sangat bagus. Iya. Oke. Oke. Nanti besok aku bicara apa tadi? Daun gatal. Bisa. Baik, demikianlah Noken di kali ini. Terima kasih dari Sorong, Papua Barat Daya. Noken, ngobrol Ngobrol keren. keren.